Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru selesaiin kejadian 11, hari ini kita akan bahas kejadian 12 dari ayat 1 sampai 9 nih teman-teman. Kita akan membahas Abram dipanggil Allah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang benar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan masuk ke perikop baru tentang perjalanan Abraham nih. Untuk bisa menghayati seberapa jauh perjalanan Abraham, ntar kalian bisa lihat mapnya ya teman-teman. Yang menarik buat aku di sini adalah janji Tuhan yang diberikan buat Abraham, guys. Coba kalian pause bentar deh. Ingat-ingat janji-janji Tuhan sejak dari kejadian 1 sampai 12 ini. Ingat gak kalian? Nah, janji Tuhan buat Adam dan Hawa, janji Tuhan buat Kain, janji Tuhan buat Henok, janji Tuhan buat Nuh, lalu sekarang janji Tuhan buat Abraham. Nah, dengan melihat lagi janji-janji Tuhan ini guys, kita jadi melihat kasih setia Tuhan itu konsisten. Manusianya aja nih yang berubah-ubah, yang susah setia dan yang gampang banget ke-distract sama keinginan sendiri daripada keinginan Tuhan, teman-teman. Namun sekali lagi kita melihat Tuhan itu baik. Selalu ada generasi yang mau taat sama Tuhan. Dan pada perikop ini ada Abram guys, yang kepadanya Tuhan mengingatkan janji itu. Janji setia itu kayak gini ilustrasinya guys. Kayak suami istri atau misalnya pacaran LDR. Si cewek nih sebut aja Donna, merantau ke Hong Kong. Dan si cowok sebut aja Doni, ada di Tulang Agung. Jauh banget gak tuh? Nah, karena Donna udah komit mau pacaran sama Doni, jadi eksklusif milik Doni. Maksudnya ini bukan gak sama keluarga atau teman-teman lagi ya, tapi udah gak bisa di-date sama Don atau siapapun itu deh. Gak bisa sehari video call sayang-sayangan sama 4 cowok. Wes, pokoknya cuma satu gitu. Donna sekarang janji jalannya sama Doni doang. Nah, suami istri juga gitu guys, eksklusif, tubuhnya, hatinya, spesial, khusus limited untuk pasangannya aja, tak terbagi sama yang lain. Nah, ilustrasi ini gak sempurna ya, tapi lumayan untuk menggambarkan janji Allah itu. Tuhan mengingatkan janji dengan Abram. Artinya, Abram eksklusif hanya menyembah Allah, dan Allah akan menjadikan Abram umatnya, akan dipelihara, akan dipimpin hidupnya. Tapi sekali lagi, Abram manusia, bukan robot. Jadi ada bagian dalam dirinya yang memutuskan dan memilih untuk setia kepada Tuhan. Ini keren banget sih teman-teman. Dan hidup sebagai orang pilihan Tuhan itu akan kelihatan dari sikap hidupnya. Kayak di perikop ini nih, Abram langsung membangun mezbah bagi Tuhan sebagai tanda ketundukan dan hormatnya buat Tuhan. Nah, lalu di ayat 1-5, narasinya di sini berkembang dengan memberikan perhatian pada satu orang yang nantinya akan digambarkan dengan super rinci dari periode imigrasinya dari Kasdim hingga kematiannya di Hebron di tanah Kanaan nih. Tapi Abram tuh dibedakan. Ia diberi karunia kebaikan karakter maupun pikiran nih. Ia mengemban misi Allah bagi dunia, yaitu keselamatan manusia serta dunia itu dikelolanya. Selama air bah nih teman-teman, ada aja generasi yang gak taat bahkan melawan Allah. Nah, salah satunya Nimrod nih kalau kalian ingat, yang akhirnya mendapatkan intervensi dari Allah
dengan cara mengacaukan bahasa manusia, dan karenanya manusia tercerai-berai dan berkelompok berdasarkan bahasa yang dimengertinya nih. Nah, putra Terah, yakni Abram ini dipilih Allah untuk mendirikan satu bangsa baru, di mana terang kebenaran dapat disimpan, dipelihara, dan dilakukan sampai kegenapan waktu. Ia juga dipersiapkan untuk menjadi nenek moyang bangsa yang dipilih. Dia dipanggil untuk meninggalkan negara asalnya dan kerabat di Kasdim dan pergi menjelajah menuju tanah yang dijanjikan Allah. Allah menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan menuju Kanaan dengan jelas menjanjikan 3 hal untuknya dan keturunannya, yaitu tanah, benih, berkat, sebagai upah atas kepatuhannya terhadap Allah. Nah, Allah ini menyertai Abram dalam keadaan suka maupun situasi kehidupan yang sulit. Abram diminta meninggalkan tanah Ur dan kerabatnya. Kemungkinan besar Nahor dan Milka masih tinggal di Haran. Nahor kan awalnya di Ur, lalu nyusul keluarganya, papa dan saudaranya ke Haran. Jadi di Haran itu ada Terah, Abram, Sarai, dan Lot, Nahor dan Milka beserta seluruh yang mereka miliki. Si Abram lalu dipanggil dan tinggalin Haran dan ninggalin papanya dan keluarganya juga. Lalu di ayat ke-6, Abram ini secara harfiah bepergian sebagai peziarah sampai ke Sikem. Mereka kemudian menemukan dataran yang dibatasi oleh pohon-pohon besar dan kuat dan menunjukkan kepada Abram tanah Kanaan. Nah, di sana ada orang Kanaan. Ternyata tanah yang dijanjikan itu bukanlah sebidang wilayah kosong, tapi wilayah berpenduduk, sehingga pemenuhan janji ini kelihatannya sulit ya teman-teman. Ujian banget sih ya buat iman Abram. Katanya dikasih tanah, loh, tapi kok ada penduduknya gitu teman-teman. Lalu di ayat ke-7, Tuhan muncul memberikan janji akan memberikan tanah itu buat Abram. Tanah itu dijanjikan untuk keturunannya nih teman-teman. Kalian bayangin deh kondisi Abram saat itu ya. Istrinya mandul, terus dia terasing di tanah berpenduduk. Lalu tanah itu dijanjikan untuk keturunannya. Kan bingung ya teman-teman. Keturunan yang mana? Kan istriku mandul gitu. Tanah yang mana? Wong negeri ini udah berpenduduk. Terus kalau dikasih keturunan Abram, lah penduduk itu mau dikemanain gitu teman-teman. Pokoknya banyak kebingungan, banyak ketidakmungkinan ya guys. Nah, ini jadi ujian gitu untuk Abram. Namun saat ia mendengar suara Tuhan, ia gercep bikin sebuah mesbah. Lihat ya guys, respon pertama dari Abram adalah membangun mesbah. Bukan buat rumah, buat dia dan keluarganya. Ia langsung menundukkan diri kepada Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, setelah itu, di ayat 8, Abram tuh pindah guys. Ia membongkar tendanya. Ya kalau menurut sejarah, kemungkinan saat itu ada perang di situ guys. Ada permusuhan antar penduduk dan juga mulai timbul kelaparan. Kemungkinan si Abram pindah ke arah gunung, benar-benar sekitaran gunung di sebelah timur Betel. Di Betel itu nanti disebut rumah Allah. Di tempat yang baru itu pun Abram membangun mesbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan lagi. Keren ya guys. Lalu di ayat 9, abis itu Abram melakukan perjalanan lagi menuju selatan ke tanah Negeb, wilayah kering, pokoknya distrik selatan Palestina teman-teman. Nah, abis itu gimana kelanjutan kisah perjalanan iman Abram? Lanjut di sate besok ya guys. Ya, jadi sekian aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. So guys, hari ini kita melihat orang pilihan Allah, dipilih, dikuduskan, dipisahkan dari dunia. Abram di sini dipilih Tuhan, walaupun ia melihat ketidakmungkinan dan tanah yang telah dijanjikan untuk keturunannya itu masih ada penduduk dan belum bisa segera ditempati. Namun ia tetap percaya sama Tuhan. 2 kali ia membangun mesbah, tanda percaya penuh, hormat dan tunduk pada Tuhan. Dan ia juga memanggil nama Tuhan. Jadi ada relasi antara Tuhan dan Abram, antara Abram dan Tuhan juga. Pokoknya Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Abram membangun mesbah bagi Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri dan berfirman lagi. Lalu Abraham akhirnya membangun mesbah lagi bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan lagi. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman? Jika kita orang pilihan guys, maka kita ini dikuduskan dan dipisahkan dari dunia. Sikap hati kita pun akan memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang pilihan dengan cara membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Tanpa kesadaran Tuhan lebih besar, tak terbatas mengakui kemahakuasaan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan ketika kita memanggil nama Tuhan, menandakan bahwa kita ini milik Tuhan, karenanya kita berelasi dengan Tuhan. Tapi ini tuh gak cuman kita milik Tuhan ala-ala gitu guys. Kita menunjukkan lewat cara hidup bahwa kita adalah milik Tuhan. Yuk bisa ya teman-teman. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, dalam konteks hidupmu gimana sih mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan? Lalu yang kedua,
Apa yang kamu pelajari tentang Tuhan Allah dalam perikop ini? Bisa karakter, sifat, caranya bekerja, atau lain-lain. Teman-teman seperti biasa boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Jadi sekian aja satu dulu kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau pimpin kalian dalam doa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk menjadi umat pilihan-Mu dengan menghidupi dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.